قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan membahas tentang agama NU kaum muslimin, ya, bukan ormas NU. Karena tokohnya sendiri, tokoh besarnya mengatakan bahwa NU itu sudah agama. Selain NU masuk neraka, selain NU salah semua. Jadi kalau ada orang yang tidak NU kok bisa masuk surga, itu pasti karena ditolong oleh orang NU, ya. Gampang itu katanya kaum muslimin. Dan ternyata kaum muslimin, berdasarkan agama NU, orang yang sudah meninggal dunia itu setiap malam Jumat bisa kembali ke rumahnya kaum muslimin. Itu kalau di agama mereka, ya. Kalau di agama Islam nggak bisa, ya. Karena berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal dunia nggak bisa kembali lagi kaum muslimin. Nggak bisa, ya. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perkara tersebut kaum muslimin, ya. Di antaranya di dalam surat Al-Munafikun, di akhir-akhir ayat kaum muslimin, di mana di sana digambarkan tentang orang-orang yang meninggal dunia kemudian mereka ingin kembali lagi untuk beramal soleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Kemudian di dalam surat As-Sajdah yang biasa dibaca oleh umat Islam, ya biasanya di pagi Jumat salat subuh, ya, di dalam surat As-Sajdah ayat 12. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun." Ayat tersebut kaum muslimin menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia, dia tidak akan bisa kembali lagi ke dunia. Dan masih banyak ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana gambaran orang yang sudah meninggal dunia, ya, bahwasanya di balik mereka ini ada dinding sampai mereka dibangkitkan nanti di hari kiamat, ya, dinding yang tidak akan mungkin bagi mereka untuk melompat, ya, tidak akan mungkin bagi mereka untuk menembus supaya mereka kembali lagi ke dunia, ya. Artinya orang yang sudah meninggal dunia itu sudah stop, nggak bisa lagi beramal, nggak bisa lagi berbuat, ya, nggak bisa lagi berbuat untuk sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat mereka. Mereka ini tinggal menerima apa yang mereka usahakan ketika hidupnya di dunia kaum muslimin. Makanya ketika anak Adam meninggal dunia, kata Nabi Muhammad SAW, maka terputus amalnya, kecuali yang pertama, sedekah jariyah, kemudian ilmu yang berguna, kemudian doa anak yang soleh yang mendoakan, ya. Itu kaum muslimin. Kalau sudah meninggal dunia di dalam syariat Islam ini nggak bisa lagi kembali ke dunia. Tapi di agama NU ada kaum muslimin. Bahkan ini jadi nyanyian kaum muslimin. Katanya setiap malam Jumat penghuni kubur itu buka pintu pulang ke rumah, minta kiriman doa, katanya minta kiriman doa ke rumah, datang, ya, kembali lagi ke dunia. Ya kalau bisa kembali lagi ke dunia, ngapain minta? Berdoa sendiri, ya kan? Memang aneh, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Supaya sing mati seneng ditinggal, sing mati ngarep-ngarep donga sangka sing urip. Mumpung niki malam Jumat. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimang lamun ora dikirimi banjur bali
kaum muslimin, nyanyian tersebut mengatakan bahwa setiap malam Jumat penghuni kubur itu pulang ke rumah untuk meminta doa, juga bacaan Al-Quran meskipun satu kalimat. Tapi kalau tidak dikirimi, maka dia akan kembali ke kuburan sambil menangis. Dan di dalam kuburan dia akan duduk memelas sambil menangis, ya. Itu katanya. Coba kita lanjutkan lagi videonya kaum muslimin. Sholli wa sallim da'iman biman qad wahada wal ali wal ashab. Kalau kita tidak mau mendoakan, apa kata ahli kubur? Kepacut temenan ger anak turunku, koeng ora wirang padha mangan tinggalanku. Nah, kemudian katanya ahli kubur itu mengatakan kepada keluarganya, kalian ini keterlaluan wahai anak turunku. Kalian gak tahu malu. Kalian itu memakan peninggalanku. Warisan maksudnya ya. Jadi keturunannya itu keterlaluan. Sudah makan warisan tapi gak mau mendoakan. Ini syair koplak namanya ya. Lah iya kalau yang mati itu ninggal warisan. Lah kalau enggak, coba. Atau yang mati itu adalah seorang pemuda misal, yang dia masih dinafkahi sama orang tuanya. Apakah kemudian mau mengatakan seperti itu? Ini syair kacau ini kaum muslimin. Ya. Seolah-olah bijak, seolah-olah itu nasihat. Padahal kalau orang Jawa bilang itu nabiak-nabiak kaum muslimin. Ya. Ngerti nabiak-nabiak? Nabiak-nabiak itu wes kacau lah, nggak karu-karuan. Al-Quran hadis ditabrak nggak karu-karuan ya. Yang pertama kaum muslimin, masalah ruh itu kan masalah gaib kaum muslimin. Ya. Di dalam Al-Quran jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhi min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Katakanlah, sesungguhnya ruh itu adalah urusan Rabbi, urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah aku diberikan ilmu tentang ruh tersebut kecuali sedikit. Jadi masalah ruh itu masalah Rabb, masalah Allah Subhanahu wa taala, urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diberitahu tentang ilmu ruh tersebut, tentang urusan ruh tersebut, kecuali hanya sedikit saja kita diberitahu tentang ilmunya. Ya. Sehingga siapa yang memberitahu bahwa ruh itu pulang ke rumahnya setiap malam Jumat? Mana Al-Quran, mana hadis yang menjelaskan tentang perkara tersebut? Kalau dikatakan itu adalah pendapat ulama, atas dasar ayat dan hadis yang mana ulama mengatakan bahwa ruh itu pulang ke rumah setiap hari Jumat? Tentu perkataan para ulama, seandainya itu adalah ulama yang benar, maka perkataannya akan disandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Nggak mungkin berbicara berdasarkan hawa nafsu. Ya. Kalau memang ulama tersebut tergelincir, maka tidak boleh diambil pendapatnya. Ya. Ya, seperti itu. Sementara berdasarkan banyak dalil, ya, dalil itu mengatakan bahwa orang kalau sudah meninggal dunia, ruhnya nggak bisa lagi pulang ke dunia. Nggak bisa lagi. Di dalam surat As-Sajdah ayat 12, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Dan sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa, mereka menundukkan kepala mereka di hadapan Rabb-nya, mengatakan, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami,
kami sudah melihat, sudah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal yang soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Apakah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan mereka, mengizinkan mereka kembali ke dunia? Tidak. Tidak. Lebih tegas lagi, di dalam surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima tarakt. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir. Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, mereka berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan oleh dia saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi nggak bisa kembali lagi ke dunia. Ya. Dan orang, di dalam hadis dijelaskan bahwa orang itu ketika di alam barzakh, ketika mendapatkan kenikmatan yang tidak disangka-sangka, mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Allah, aku tidak pernah melakukan amalan yang seperti ini, akan tetapi aku mendapatkan nikmat yang seperti ini atas dasar apa? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan itu adalah doa dari anak-anakmu, anak yang soleh. Sehingga mustahil orang itu kembali ke dunia kemudian mengetahui apakah dia didoakan atau tidak. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabarkan, malah dianya yang dipulangkan ke dunia. Itu kan jelas bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih. Ya. Kemudian di dalam hadis yang sahih lagi, di antaranya ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang kondisi orang-orang yang meninggal dunia sebagai syuhada, yang mereka diberikan kenikmatan di alam kubur. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka itu ingin sekali kembali ke dunia untuk memberitahukan kepada keluarga mereka bahwa keadaan mereka ini sudah enak, sudah nikmat, ya, mendapatkan rizki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ya. Dan janganlah kalian mengatakan orang-orang yang mereka ini terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ini adalah orang-orang yang mati. Akan tetapi mereka itu hidup di sisi Rabbi, di sisi Tuhan mereka. Dan mereka mendapatkan rizki. Jadi para syuhada yang mereka ingin kembali ke dunia, memberikan kabar kepada keluarganya bahwa mereka hidupnya sudah enak di alam barzakh, mendapatkan nikmat, apakah kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali ke dunia? Tidak. Tidak diizinkan. Ya. Ini syuhada yang sudah jelas mendapatkan nikmat kubur. Mereka untuk mengabarkan kepada keluarganya bahwa mereka sudah mendapatkan nikmat itu saja tidak diizinkan. Apalagi orang yang masih butuh doa, yang masih banyak dosa, yang pasti mendapatkan azab kubur. Kok enak bisa pulang ke dunia? Enak, libur hari Jumat. Ya, dan masih banyak kaum muslimin dalil-dalil yang bertentangan dengan lagu yang menyesatkan tersebut, ya. Tapi mungkin ketika dibantah sama orang-orang yang tidak sefaham dengan mereka, tidak seormas dengan mereka, tidak sealiran dengan mereka, mungkin mereka akan menolak, ya. Iyalah, mungkin mereka akan mengatakan, pantas sajalah mereka membantah. Sebab apa? Mereka ini Wahabi. Ya, mereka Wahabi. Kalau dibantah sama orang Wahabi, mereka nggak akan terima. Akan tetapi kita akan coba kaum muslimin, kita akan bantah nyanyian yang menyesatkan mereka tersebut dengan ceramah seorang tokoh aswaja, ya. Mudah-mudahan mereka terima dan mudah-mudahan mereka segera meninggalkan syair-syair yang menyesatkan tersebut, ya. Kita langsung saja simak videonya kaum muslimin dan semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pernah mendengar sepintas begitu.
sepintas mendengar sepintas itu memang intinya pokoknya saben malam Jumat itu ahli kubur tuh pada mulai ke rumah ini minta doa, terus lain tidak didoai pulang nggak balik kubur berbes nangis dan sebagainya. Itu namanya ilmu khayal itu. Memang lanjutannya ceritanya bagus, maka anak-anak itu pada keterlaluan ya, kalau tidak salah pada keterlaluan seneng makan dunia warisannya tapi lupa doakan orang tuh. Itu benar nasihat, yang belakang itu benar, tapi yang pertama itu adalah salah, nggak ada. Malam Jumat pulang ini sudah dihubung-hubungkan tahlilannya malam Jumat nanti. Bahkan di Cirebon ada lagi, kalau ada orang meninggal dunia itu dikasih makan, nanti mbahmu datang makan. Alhasil anak-anak nggak boleh, nggak ada itu semuanya. Itu adalah lagu yang tidak boleh diperdengarkan karena apa? Bertentangan itu. Tidak ada dalam agama orang malam Jumat pulang ke rumah minta doa, kemudian udah didoain nangis, mana itu? Tidak ada cerita semacam itu. Yang ada adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang anak untuk mendoakan orang tua. Ngapain jalan-jalan ke rumahmu? Jadi itu biasanya itu dikarang oleh penghayal. Lagu-lagu itu adalah penghayal. Itu hanya mungkin dia adalah seorang, dan mungkin tidak bisa disalahkan yang ngarang lagu karena dia mungkin bukan ustadz, hanya kok ini kebetulan ini orang Jawa Tengah, Jawa Timur ini tahlilannya malam Jumat, kayaknya ini saya buat lagu cocok nih, saben malam Jumat pulang apa ngono lah, wah masyhur, wah sekali lihat jutaan itu katanya yang lihat dengar. Nggak ada, tidak ada pulang, jangan menyanyikan lagu-lagu seperti itu. Maksudnya benar beri nasihat tapi isinya adalah keyakinan yang salah. Itu pasti ada hubungannya juga dengan keyakinan di masyarakat. Kalau ada orang jalan-jalan roh gentayangan lagi macam-macam itu ya, nggak ada. Itu lagu tidak dibenarkan dan itu adalah maknanya salah, bertentangan dengan petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Orang kalau sudah meninggal dunia dia punya urusan sendiri, minta doa itu waktu hidup dan petunjuk dari Nabi. Orang tuamu peturi doakan, nggak perlu orang mati yang datang pada nak doain aku, nggak ada. Hidup itu namanya bukan mati. Baik, ini nggak boleh yang seperti itu. Ada keyakinan-keyakinan yang salah di masyarakat. Itu sebetulnya dari mulut ke mulut, bukan diambil dari mulut para ulama, bukan diambil dari buku-buku terpercaya. Itu hanya hayalan-hayalan pendongeng kemudian diambil oleh seseorang. Kalau ada ustadz yang seperti itu ya dimaafkan saja, mungkin ustadz yang waktu itu sibuk ngeliwat, dia nggak dengar. Kalau itu kata ustadznya ini nggak benar cerita ini, cuman dia nggak benernya nggak denger, cuman ceritanya yang didengar, ceritanya yang diambil. Jadi masalah ini banyak santri begitu. Makanya kalau belajar jangan tidur santri. Belajar tidur potongan belakangnya diambil, depannya enggak. Jadilah begitu. Saben malam Jumat, enggak tahu lagunya sayang. Coba bisa lagunya begitu. Nah, pokoknya begitu ya. Enggak ada itu. Itu adalah bertentangan dengan keyakinan yang diajarkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang meninggal dunia sudah punya urusan dengan amalnya sendiri. Kalau dia orang baik, maka dia akan mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Kalau dia orang tidak baik, dia juga berurusan dengan amal jeleknya di alam barzah. Nggak perlu jalan-jalan ya, apalagi malam Jumat. Nanti siapin soto karena dia hobi soto. Waduh, tambah kacau lagi. Wallahu a'lam bishawab.